Kita seorang pelatih harus mengetahui, oh itu pernapasannya bagus siswa yang itu harus, yang itu mantap pernapasannya. Dengan adanya kita mengatakan mantap pernapasannya, itu harus melalui uji dan dites. Itu yang perlu dipahami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube YD22. Salam persaudaraan badulur-dulur dimanapun berada. Yang baru menemukan channel ini silakan untuk di like dan di subscribe. Yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih. Di sini saya sebagai narasumber di channel YouTube YD22 seperti biasanya akan memberikan sebuah pengetahuan terutama buat warga baru tahun 2025, yang mana banyak sekali chat WA pribadi saya itu banyak sekali warga baru yang disitu mengatakan bahwasanya bingung dalam arti untuk menggali ilmu pernapasan. Di situ banyak sekali disampaikan bahwasanya setelah menjadi warga itu pernapasannya kurang bisa dipahami. Banyak yang mengatakan karena waktu masih siswa itu hanya dikasihkan hanya sekali dua kali, kemudian dilatih juga sekali dua kali. Nah, di sini saya menyampaikan buat warga baru, ilmu pernapasan itu sering saya sampaikan di channel YouTube ini, bahwasanya ilmu pernapasan di S1 Teratai itu banyak sekali ilmu pernapasan. Namun yang paling penting itu adalah pemahaman. Pemahaman itu yang paling penting. Banyak sekali dulur-dulur itu bertanya yang benar seperti apa, yang pas seperti apa. Yang pas dan yang benar itu adalah ketika kita bisa memahami secara utuh, mulai dari awal sampai akhirnya, sampai kita bisa menemukannya, apa yang kita temukan. Karena semua itu memang harus dijelaskan, mulai dari tujuannya, manfaatnya, gunanya, itu semua memang harus dijelaskan secara terperinci, secara mendetail. Jadi ini buat pengalaman, buat tentunya buat pelatih-pelatih. Kalau bisa, ini saya memberikan sebuah pengetahuan. Kalau bisa di dalam memberikan sebuah ilmu pernapasan, diajarkanlah ilmu pernapasan itu, kalau bisa itu dijelaskan secara mendetail. Mulai dari tujuannya, manfaatnya, gunanya, semua dijelaskan secara mendetail. Mulai dari caranya bagaimana, seperti apa, itu semua harus dijelaskan. Dan yang paling penting, itu harus diolah secara rutin, secara terus-menerus ketika di dalam latihan. Jadi tidak diajarkan hanya sekali dua kali kemudian disuruh mencari sendiri, itu salah. Ini mungkin seorang pelatih, kalau biasanya kita mendapatkan, zaman dulu kita mendapatkan hanya sekali dua kali kemudian disuruh mencari sendiri, rubahlah cara berpikir yang seperti itu. Itu adalah adik-adik kita, itu adalah generasi penerus kita. Kalau kita menjabarkan, kalau kita menjelaskan secara mendetail, insya Allah itu akan menjadi nilai baik. Jangan sampai kita memberikan sesuatu yang tidak bisa dipahami, yang tidak bisa dimengerti. Itu artinya kita secara tidak langsung menyesatkan. Itu perlu dipahami. Ini sebuah pengalaman. Intinya di sini saya berbagi sebuah pengalaman buat dulur-dulur. Ketika kita memberikan sebuah pernapasan, di situ biasanya kan sabuk putih. Mulai dari situlah kita ajarkan ilmu pernapasan, walaupun tidak langsung ke intinya. Banyak sekali di situ cara-cara yang harus dipelajari lebih dulu. Ada yang namanya pemanasan, ya seperti ausdauran.
Kalau kita outdooran, nggak mungkin tiba-tiba kita masuk latihan kemudian dikasih jurusnya. Pasti ada pemanasannya, ada gerakannya, olahraganya, gerak peregangannya, semua diberikan dulu. Sama dengan ilmu pernapasan. Sebelum kita memberikan ilmu pernapasan, intinya di situ. Pelajarilah mulai dari tujuannya, manfaatnya, semua dijelaskan secara terperinci. Hal-hal apa di dalam pernapasan itu, manfaatnya bagaimana, seperti apa, gunanya apa-apa saja, semua harus diwedarkan secara mendetail. Nah, kemudian yang paling penting itu adalah harus dilatih secara tiap malam. Harus. Dengan adanya dilatih, nanti seorang pelatih itu akan tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang kurang pas, itu akan tahu kalau ketika kita melatih secara rutin. Tapi kalau kita hanya memberikan hanya sekali dua kali, itu tidak akan bisa dipahami. Percayalah. Ini yang perlu digarisbawahi buat tentunya buat pelatih-pelatih. Outdooran, kemudian senam jurus dan lain sebagainya, semua diteskan. Dites. Ada kenaikan sapu, ada tesnya. Setiap ada kenaikan sapu, dites semua materi. Ketika pas sapu putih, setelah pendadaran, itu kan tidak ada dites pernapasannya. Itu kan tidak ada. Nah, kita harus bagaimana? Kita seorang pelatih harus paham, walaupun itu tidak diteskan di dalam pendadaran, setelah pulang dari pendadaran, itu masih ada ilmu pernapasan yang harus diuji. Jadi, siswa itu betul-betul dilatih pernapasan secara rutin dan benar, dan ujungnya terakhir nanti diuji, dites. Sampai sejauh mana mereka bisa mendalami ilmu pernapasan itu dites. Itulah seorang pelatih. Harus bisa ngetes. Tesnya bagaimana? Nah, ini saya tidak menjelaskan secara mendetail di sini untuk mengetesnya bagaimana. Karena ini adalah forum YouTube yang jelas, di sini saya menyampaikan. Ketika kita memberikan sebuah ilmu pernapasan, itu memang harus secara mendetail. Harus diolah minimal setiap malam. Ketika sudah waktunya dikasih ilmu pernapasan, contohnya sapu putih. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita tidak harus langsung memberikan ke pernapasan yang intinya tidak. Berikan dulu pemanasannya, seperti cara nariknya, mengeluarkannya napas bagaimana, cara menarik yang benar seperti apa. Kemudian di situ, mungkin saya tidak perlu menjelaskan di sini. Intinya mungkin sedulur-sedulur Esatrate tentunya paham. Nah, dengan cara seperti itu dilatih setiap malam, nanti seorang pelatih itu akan tahu siswa itu ada yang benar, ada yang kurang pas, ada yang salah, itu harus dibenahi. Itu kalau ingin memahami ilmu pernafasan. Karena apa? Kalau kita tidak dilatih secara rutin, ya bagaimana seorang siswa itu kita memantau bahwa siswa itu paham dalam ilmu pernapasan. Kita seorang pelatih harus mengetahui, oh itu pernapasannya bagus siswa yang itu mantap pernapasannya. Dengan adanya kita mengatakan mantap pernapasannya, itu harus melalui uji dan dites. Itu yang perlu dipahami. Jadi tidak kita dikasihkan sekali dua kali pemahaman disuruh nyari sendiri, itu salah. Nah, di sini intinya ini sebagai berbagi sebuah pengalaman tentunya buat dulur-dulur. Karena kalau saya memberikan ilmu pernapasan itu memang seperti itu. Saya wadarkan secara terperinci, saya kasih pemahaman, dan setiap malam harus diolah. Karena dengan diolah disitulah kita akan tahu siswa itu sudah pas, belum, enggaknya kita akan tahu di situ. Kemudian setelah terakhir mau pengesahan, kita tes, kita uji seorang pelatih. Kita uji ilmu pernapasan sampai di mana dia menggali ilmu pernapasan sampai seperti apa dan sampai bagaimana. Ini seorang pelatih harus paham di situ. Ya kalau tanpa dites ya kita tidak tahu siswa itu benar apa enggak, pas apa enggak. Semua itu harus dites karena setiap ada ketingkatan dari polos, jambon, hijau, putih, semua materi diteskan. Tapi kenapa pernapasannya tidak dites? Ini
Intinya saya ini berbagi sebuah pengalaman. Kalau ingin kita mendidik yang benar, ya harus seperti itu. Nah, cuman di sini saya tidak menerangkan bagaimana cara mengetesnya, bagaimana cara memberikan wedaran yang pas seperti apa. Itu tidak saya memberikan, saya tidak menjabarkan di sini karena ini adalah media sosial. Jadi buat dulur-dulur yang mungkin ingin sharing-sharing, monggo silahkan. Intinya demi supaya adik-adik kita itu paham betul-betul ilmu pernapasan itu paham. Itu memang harus diolah secara terus-menerus. Intinya di sini saya bukan menggurui, saya bukan sok pintar, sok ngerti, tidak. Saya hanya sebatas memberikan sebuah pengetahuan sesuai dengan channel saya. Mudah-mudahan sedikit pemahaman ini walaupun belum komplit, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.